Selamat pagi juga untuk kita yang sedang berada di rumah, guru BK sekalian, SMA, SMK, mata saatnya itu. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuniwati, Bapak. Kita sekarang berada di mana merupakan bagian kegiatan karir MBK tahun MBK Bogor. Nah, jadi kita sekarang juga sedang live di YouTube. Di YouTube, kami itu. Jadi untuk para siswa-siswi yang di rumah atau mungkin para guru BK yang mungkin dalam maksudnya dalam kondisi tidak bisa di Zoom, kita ikut di YouTube channelnya MBK kami itu. Jadi selamat berjumpa. Kita sekarang sedang bersama dengan Bapak Syafi Haryansyah dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Bapak ya. Bapak ini selaku saya kebetulan dosen tetap. Oh ya. Di struktural saya sebagai sekretaris lembaga penelitian pengajian masyarakat. Ya, itu. Jadi Bapak ini nanti akan mengutip profil dari Pertiba. Jadi kemudian ada jalur masuknya saja informasi penerimaan mahasiswa bagian seperti apa, gitu ya. Jadi nanti ini sebelum kita mulai mungkin saya boleh meminta Bapak untuk menyapa para guru BK di rumah atau mungkin para siswa juga yang sedang berada di rumah. Karena Bapak. Mungkin sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru yang saya hormati, Bapak Guru BK, adik-adik pelajar, wakil khusus sebagai satu semuanya yang mungkin hari ini karena situasi pandemi bisa bersama kita dan kita juga dalam ini ikut di channelnya semoga channel ini sukses, di like dan subscribe mulai. Terima kasih ibu-ibu semua, stay safe, jangan lupa 3M, tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga menjauhi kerumunan. Terima kasih Bapak ya. Nah, mungkin ini kita akan berbicara santai saja mengenai informasi PMB di Pertiba itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita langsung mulai dengan kuliahnya. Kuliah Pertiba itu seperti apa? Siap. Mungkin silahkan. Baik, mungkin saya mulai dari perkenalan dulu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Syafi Haryansyah. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Tinggi Bangka. Selain itu, saya sebagai sekretaris lembaga penelitian pengertian masyarakat atau bidang PPN Kuantitas. Fungsi saya sebenarnya saya mengajar, saya aktif di karir akademik. Saya dulu di Universitas Indonesia, kemudian lanjut sekolah di Universitas Ankara. Alhamdulillah. Sebenarnya ini perlu saya sampaikan karena memang ini bahwa bagian dari mengapa harus kuliah di bagian. Selain itu saya aktif di Departemen Konstitusi dan Hukum Negara, aktif mengajar, memberikan seminar, juga memberikan pandangan ahli di beberapa pengadilan dan beberapa kajian saya di akademik. Jadi pertama mungkin saya cerita awal dulu dari sejarah awalnya perguruan tinggi Bangka. Jadi ada namanya Universitas Sriwijaya. Nah, dulu kita Pangkal Pinang Bangka Belitung ini menjadi bagian dari Sumatera Selatan. Nah, ada namanya atau Fungsi Cabang. Kemudian setelah peraturan menteri, saya lupa tahun berapa, kemudian menarik untuk tidak memperbolehkan lagi ada yang namanya Universitas Cabang. Jadi perguruan tinggi harus menjadi mandiri. Nah, itu menjadi cikal bakal berdirinya perguruan tinggi Bangka. Di tahun 1980 berdirilah Yayasan Perguruan Tinggi Bangka. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Tinggi Bangka. Nah, di bawah kepemimpinan, jadi banyak kepemimpinan dari tahun 82 sampai sekarang, mungkin sekitar tahun 34 tahun seperti itu, sudah banyak pergantian. Terakhir di kepemimpinan Pak Dr. Haji Madoni Syahban, perguruan tinggi Bangka ini kemudian maju sebuah perguruan tinggi yang saya pikir menjadi unit perguruan tinggi swasta yang menjadi warna baru di Provinsi Bangka. Pertama, jadi sejarahnya itu Bogor 1982 berdiri, kemudian satu STI Pertiba menjadi salah satu
indikator lahirnya provinsi Papua. Jadi ada indikator harus ada sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di sebuah provinsi. Dan pada saat itu salah satunya adalah di perguruan tinggi Bangka SDM Pertimbangan. Begitu. Jadi sejarah. Jadi kalau desain dari awal sampai berdiri mungkin ada sekitar ratusan dengan juga mahasiswa yang dari tahun 82. Kalau bicara sejarah awalnya. Kalau untuk profil ini Pak, kampusnya. Oke. Profil kampus sendiri kita kalau secara lokasi kita sangat strategis berada di Jalan Biasa Sudah Kelurahan Kacamata. Jadi memang kampus di kawasan kampus gitu kan ada beberapa kampus sebenarnya memang lokasinya dekat dengan pusat kota, mungkin sekitar 5-10 menit sudah sampai di alun-alun kota Kepala. Terus ada banyak fasilitas yang sebenarnya perguruan tinggi kita punya radio, namanya akses radio 100 GB FM. Kita juga punya komputer yang mensupport mahasiswa kita. Kita punya layanan perpustakaan online. Kita juga punya lembaga kajian, ada lembaga penelitian yang lain, ada lembaga kreatif mahasiswa, ada lembaga mahasiswa. Ada banyak sekali sebenarnya kalau bicara fasilitas. Kalau internet sudah pasti kita sekarang. Terus kita didukung oleh sistem kurikulum yang sudah terus kita perbaharui. Jadi karena memang ada aturan yang sangat fleksibel ya, jadi memang harus ada perubahan. Dan kita alhamdulillah kalau menurut pandangan saya menjadi kurikulum yang sangat fleksibel gitu, karena kebutuhan hari ini adalah kebutuhan dunia kerja. Bagaimana kemudian setelah lulus dari perguruan tinggi sebuah universitas mahasiswa yang siap ditempatkan di dunia kerja seperti ini. Nah, mungkin untuk ini karena kan tadi tentang profilnya seperti itu. Mungkin banyak siswa yang di rumah merasa kebingungan nih Pak. Sama tidak antara STIE dengan STIH? Ini masih juga yang masuk ini. Jadi saya ceritakan di awal tadi sebenarnya kita punya satu yayasan punya dua sekolah tinggi dan sekolah tinggi. Kalau di universitas itu fakultasnya dan kalau dari ininya kita beda, satu yayasan tapi penyelenggaranya beda. Jadi ekonomi tapi tetap sama, jadi wisudanya tetap sama-sama di perguruan tinggi. Besarnya perguruan tinggi Bangka, kakinya ada di Universitas. Berarti kalau di sekolah lain itu fakultas, tapi di Pertiba ini dibagi menjadi fakultas. Iya, betul. Jadi tetap besarnya perguruan tinggi Bangka, kanannya ada dua, kakinya dan ekonomi, universitas dan fakultas. Nanti untuk di Pertiba itu di Pertiba itu sendiri cuma ada satu jurusan ya? Kalau jurusan tidak ada tiga. Oh jadi kita ada jurusan di semester 5 ada jurusan. Jadi di STIH sendiri ada 3 jurusan. Pertama hukum tata negara, kenegaraan. Yang kedua hukum pidana. Yang ketiga hukum bisnis. Jadi ada 3 jurusan. Ada 3 spesifikasi keilmuan dengan target yang berbeda sebetulnya. Begitu. Tapi untuk yang ini masuk pertamanya itu tetap jurusan hukum. STIH. Kalau mau hukum, jadi kita bukan menggunakan hukum dan ekonomi. Jadi ada namanya kebijakan di sekolah tinggi masing-masing, pembukaan pendaftaran mahasiswa berdasarkan di kampus masing-masing. Nah untuk ini apa tingkatan jenjangnya di STIH itu? Jadi kalau di jenjang sendiri programnya, jadi perguruan tinggi itu di STIH itu terdiri dari program sarjana dan program pasca sarjana. Jadi S1 kita buka, S2 untuk ini Pak tadi katakan dari misalkan kepada kampus yang sekolah tingginya sendiri untuk jalur masuknya di STIH sendiri jalur masuknya ada berapa mungkin sistematikanya bagaimana mekanisme? Baik, kalau mungkin saya jelaskan dulu sistematis. Jadi daftar kita sebenarnya bisa mendaftar bisa mendaftar. Jadi yang pertama mungkin kita mendaftar sesuai dengan jadwal anak-anak SMA selesai itu. Jadi jalur pertama kita lewat jalur umum, kita pakai jalur masuk ujian tes kompetensi sebenarnya. Yang kedua memang ada jalur khusus yang kemudian misalnya di jalur beasiswa, misalnya rekomendasi dari beberapa provinsi misalnya seperti itu
atau rekomendasi dari beberapa orang. Maksudnya orang dalam sini adalah lembaga ya. Misalnya tadi Pemprov dia buka program beasiswa, bukan seleksi, kita masukin. Jadi jalur masuknya tetap sama, harus ada jalur di tes awal. Kalau bicara tes potensial. Kemudian yang uang katakan ada peringkat, itu harus tetap. Oh, tetap ada tes juga. Jadi tes potensial itu didesain untuk melihat bagaimana kualifikasi calon peserta didik kami untuk kita lihat. Sebenarnya faktanya memang kita punya klasterisasi misalnya kan kalau program ini yang peringkat 1 itu free untuk pembayaran sumbangan peringkat 2 itu kita dapat 50%. Peringkat ketiga persentase sebesar 25%. Dan Bapak menginginkan ada uang nah itu jenis beasiswanya untuk di STIH sendiri itu ada berapa beasiswa atau mungkin bisa jelaskan persyaratannya? Oke, jadi kalau beasiswa itu kalau ini ada 3. Pertama ada beasiswa bantuan uang kuliah tunggal atau UKT. Yang kedua ada bantuan beasiswa pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Dan yang terakhir ada KIP dari program yang pemerintah pusat. Nah, untuk yang persyaratan antara ketiga ini apakah disyaratkan? Kalau ketiga beasiswa ini tentu punya persyaratan khusus, misalnya dari persyaratan. Kalau persyaratan khususnya untuk ketiga beasiswa ini dia hanya memberikan surat keterangan tidak mampu. Jadi ya tidak mampu dari kantor lurah atau kantor desa. Kalau sepanjang yang saya ketahui proses seperti ini biasanya ada pengajuan dulu, proses seleksi, kemudian verifikasi ada di kami. Misalnya kalau mengambil beasiswa KIP, otomatis kita harus tanggung jawab pemerintah untuk laporan. Kita harus lakukan cek, monitoring, sebagai evaluasi apakah mahasiswa yang bersangkutan atau calon mahasiswa itu berhak untuk menerima. Dan kita lihat ini standarnya yang SKTM seperti apa misalnya kan, apakah memang mohon maaf misalnya karena memang rumahnya semi permanen, penghasilan orang tuanya berapa. Nah jadi kita akan lakukan evaluasi itu monitoring. Kalau memang dilakukan layak, kemudian baru kita untuk terima sebagai peserta didik di kawasan. Jadi untuk menentukan kelayakan itu banyak proses yang harus dilalui. Jadi harus ada survei juga dari pasti. Harus ke rumah-rumah siswanya. Termasuk untuk mengecek berapa penghasilan. Ya, biasanya mereka pakai surat-surat keterangan penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh RT atau lurah desa dan kelurahan. Ya. Jadi untuk adik-adik kalian yang mungkin ingin mendaftar ke STIH Pertiba, jadi bisa disiapkan dari sekarang juga ya untuk administrasi beasiswanya. Mungkin saya juga coba mengajak di interaktif ya. Buat adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa yang kemudian mohon maaf mungkin tidak beruntung secara ekonomi, tapi punya kemampuan, punya niat yang tinggi. Kami dari berbagai di Bangka, khususnya sekolah tinggi membuka lebar kesempatan ini. Silakan adik-adik bisa datang langsung ke sini untuk kemudian mencari informasi itu seperti apa, syaratnya seperti apa, SKTM seperti apa, terus bagaimana kemudian caranya supaya dapat beasiswa. Kalau sekarang yang mungkin lagi ini ada KIP kan, dan KIP itu bukan hanya di kampus kita sebenarnya, cuma ini kita spesial, kita punya jalur, kita punya tanggung jawab yang harus kita sampaikan ke negara, itu dalam konteks evaluasi. Selain adik-adik lulusan lulusan yang baru lulus atau malah lulus seperti itu, kami juga memberikan kesempatan sebenarnya kepada mohon maaf misalnya guru, BP, BK seperti itu yang kemudian tertarik untuk kemudian melanjutkan studi. Juga kita punya kesempatan yang sama untuk kemudian untuk join bersama kami, gabung bersama kami seperti itu. Jadi sekali lagi perguruan tinggi Bangka tidak hanya insentif untuk kemudian fresh graduate yang kemudian baru sekolah, tapi untuk juga mungkin Bapak Ibu atau pemirsa di luar sana yang kemudian pengen melanjutkan studi lagi, pengen tahu untuk apa, bagaimana kemudian hukum itu, untuk apa hukum itu bisa terjadi di mana aja, bisa juga gabung bersama kami. Sekali lagi, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum tidak hanya bisa dibaca. Ya. Boleh silakan Pak. Ini mungkin baik. Ya. Jadi
paling plus juga ini. Ya, jadi begini, adik-adik semua, termasuk peserta didik lainnya yang kemudian dinas dan ini, saya sampaikan bahwa lulusan sarjana itu tidak perlu jadi seorang pengacara. Itu mindset ini sebenarnya. Ngapain lu masuk hukum? Gua pengen jadi pengacara. Ya, gua pengen jadi notaris juga. Sebenarnya hukum itu adalah bidang ilmu yang sangat fleksibel. Siapa yang kemudian join di situ bisa memilih pekerjaan latar belakang, keinginan itu jadi apa sebenarnya. Misalnya hukum itu bisa jadi guru, bisa. Kalau kita dulu sampai kita sendiri misalkan. Banyak yang jadi dosen misalnya itu guru. Enggak, guru dan dosen. Pendidik. Iya, pendidik. Yang kedua, hukum itu bisa jadi ASN harus negara. Sekarang apalagi kan dengan pastorisasi misalnya kebutuhan OPD misalnya banyak ahli hukum, teknik perancangan perundang-undangan ada semua kalau di ASN. Ada lagi di analis saja, analis hukum lingkungan juga hukum. Ya, setahu saya sepanjang saya berkiprah di bidang hukum ini hanya satu profesi yang tidak bisa, dokter. Itu kalau begitu guru juga tidak bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang dokter kita harus jadi. Tapi kalau hukum advokasinya ada, kita punya kedokteran kehakiman. Ya, jadi kalau hakim makin luas lagi kita teruskan. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang tidak ada apa istilahnya yang impossible, semua possible. Kemudian bisa jadi pengusaha, bisa jadi semuanya. Bisa jadi corporate legal, jadi legal drafter, seperti itu bisa semua. Dan kalau saya melihat di bukan industri 4.0 sebenarnya kita udah lewat seperti industri 4.0, kita mungkin industri 4.0 atau kemudian lanjut ke basis istilahnya yang lebih tantangan lebih besar. Jadi menuntut seorang alumni, seorang peserta didik yang sudah usia tinggi siap, tetapi pada saja punya kapasitasnya apa, kapabilitas seperti apa. Jadi sebenarnya perguruan tinggi Bangka itu bisa seperti itu. Jadi lulusan itu diarahkan untuk kemudian siap kerja. Jadi kalau hemat saya, ini perguruan tinggi Bangka sejak tahun 2002 kita punya jaringan alumni yang sangat bagus. Hampir di seluruh kantor-kantor itu punya ada lulusan perguruan tinggi Bangka. Di Pemprov kita punya, di Pemprov kita punya. Saya kasih contoh mantan ketua DPRD Komisi Pembangunan Padi di situ dari perguruan tinggi Bangka. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Bengkong untuk alumni kami, Pak Adi Puralis Wolu namanya kontestasi politik alumni kami, Pak Mulkan alumni Bupati Bangka, Pak Bupati Bangka alumni kami, Pak Sahifan Bupati Bangka Barat terpilih hari ini itu alumni kami. Jadi ini belum bicara kami kasih keluar. Jadi alumni kami sudah sangat banyak dan jaringan alumni kami sangat bagus. Ya, berarti intinya bukan kalian lagi, tidak. Iya, benar. Jadi sudah kita dibuktikan dengan kualitas lulusan-lulusan yang baru. Mungkin kalau bicara alumni juga banyak alumni kami dari berbagai siswa pendidikan juga ada yang luar termasuk juga di luar negeri. Jadi tergantung sebenarnya. Jadi yang saya sampaikan kepada alumni adalah kalau bicara bahwa kami sini tidak akan kemampuan dari mahasiswa. Kita dengan ini kan tadi menjelaskan kalau BK mereka tadi bisa itu terdaftar bergabung di STIH IPA. Sedangkan kan kita sebagai orang yang IPA tentang kuliah sendiri untuk mengajar dan sedangkan jadwal kuliah itu ada jadwalnya sendiri seperti itu Pak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan karena aku saya pernah mendengar bahwa di STIH itu sendiri ada kelas pagi, sore, dan malam Bapak ya. Nah itu benar nggak Pak? Betul. Kita punya 3 reguler pagi, sore dan malam. Ya. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya perguruan tinggi Bangka tidak didesain untuk hanya fresh graduate. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang sudah mampat, orang-orang mampat dalam bukan mampat secara ekonomi, mampat secara pekerjaan, dia tidak punya waktu tapi punya keinginan untuk melanjutkan studinya. Jadi kami membuka 2 reguler tambahan, pertama reguler sore dan reguler malam. Jadi reguler malam itu sebenarnya bukan kuliahnya malam. Kita kuliahnya ada di hari Kamis, Jumat dan Sabtu, tapi memang jumlah mata kuliah terbilangnya. Jadi misalnya kuliah bisa dari
siang sampai dengan malam sekitar jam 2. Jangan sampai ke malam karena masih jam malam. Nah, karena situasi pandemi COVID, jadi malamnya menjadi jam malamnya kita lakukan. Karena sekarang kalau dulu kan kami saat SKS misalnya ada 30 menit ya, waktu SKS sudah 90 menit. Jadi karena ada kebijakan dari kementerian, jadi kita masukin. Nah, jadi waktunya sampai dengan sore sekitar jam 4. Nanti untuk yang kelas malam yang dipadatkan menjadi 3 hari. Jadi ini pagi memang kita desain untuk PSBM. Kita coba push untuk menjadi ujungnya. Karena mereka belum percaya. Kalau reguler sore memang ada sih kebanyakan kerja. Misalnya kawan-kawan kepolisian, kejaksaan itu kita jadi kan harus sadar hukum. Banyak kawan kepolisian sekali. Kalau reguler malam, ya memang bapak-bapak, kawan-kawan, mahasiswa kami yang sebenarnya tidak punya waktu di reguler. Sehingga punya waktu yang 3 hari bisa sampai 1. Kalau pasca sarjana sendiri sama Pak? Pasca sarjana kita sebenarnya sama konsepnya reguler ya. Ada satu jurusan namanya kenegaraan. Jadi kita itu program unggulan kita dari kalau di 3 tadi di sarjana itu 3 tadi kenegaraan, pidana dan bisnis. Kalau di pasca sarjana itu baru 1 UKT-nya Pak. Kita tadi ada perbedaan bagi jam kerjaannya antara pagi dan malam. Itu bagaimana Pak? Jadi ini sebenarnya saya bawa di program sarjana S1 ya. Ini program magister bisa datang langsung ke sekretariat berpasca sarjana. Oke, untuk jadi 3 reguler kita bagi. Jadi reguler pagi itu totalnya sekitar 8.925.000. Reguler sore itu sekitar 9.425.000. Reguler malam 12.200. Ini 1 semester pertama. Jadi tadi saya masih dulu. Jadi 3 reguler ini itu hanya untuk pertama sekali bayar. Jadi maksudnya gini, ini mau masuk pertama karena komponennya kan banyak ya. Mulai dari pendaftaran, SPP, sumbangan pengembangan, SKS, ujian kemahasiswaan. Oke. Nah, dari 6 poin ini itu hanya dibayar 1 kali kecuali uang SKS dengan SPP. Ini dibayarkan di semester selanjutnya. Jadi ini hanya semester pertama, 1 paket bahasanya Pak kami. Jadi semester kedua nanti ditentukan, Mbak bisa berkurang, bisa juga naik. Kenapa berkurang? Kalau jumlah SKS tinggi. Kalau Mbak sampai 23 SKS, 24 SKS itu otomatisnya tinggal dikalikan berapa dengan jumlah sampai SKS-nya. Sama tinggal bayar SPP. Jadi ini biaya awal, pendaftaran awal, semester awal, dan dapat semua dapat perusahaan SKS paketan pertama. Semester kedua, 3 dan seterusnya itu ditentukan oleh jumlah SKS besar SKS. Tinggal dikalikan kalau misalnya 45 SKS, kalau di semester kedua Mbak dapat 23, berarti 23 SKS kali 45 ditambah dengan SPP. Ini tetap. Kalau yang pagi tadi SPP kan 2 juta ya. 2 juta. Kalau sore itu 2 juta 250. Kalau malam 3 juta 250. Itu SPP ya yang harus dibayarkan per semester. Jadi 1 semester 6 bulan. Itu juga bisa dicicil. Jadi ini kan uang pakar pertama itu bisa dicicil 3 kali, langsung 3 kali. Jadi sampai lulus semester 1. Jadi misalnya ada tahapan tahap pertama itu diselesaikan pada saat pendaftaran. Ada berapa tadi angsurannya? Misalnya 4.500 ya. Misalnya kita buka reguler pagi ya. Jadi reguler pagi itu jumlahnya kan 8.925 ya. Jadi kalau angsuran pertamanya Pak boleh bayar 4.500 dibayarkan pada saat pendaftaran. Nanti pas UTS Pak bayar lagi 4.500. Nanti pas UAS Pak tinggal bayar sisanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya mohon maaf 4.500 di angsuran pertama. Angsuran kedua UTS itu 4.500. Angsuran ketiga itu 1.925. Sehingga totalnya ada di 8.925. Jadi ini sangat memudahkan sebenarnya. Jadi memang kalau orang tua di rumah kan biasanya lihat berapa sih 1 semesternya. Nah biasanya di kita kita 1 bulan jadi kita semester awal paketan. Paketan itu maksudnya kita langsung masuk ke bangunan, langsung ke mahasiswaan seperti itu yang kalau di SMA ada bangunan langsung. Nah itu hanya
kali. Untuk semester selanjutnya Mbak tinggal kalikan untuk SKS dan SPP hanya itu aja. Berarti kalau saya simulasikan kalau Mbak dapat 23 SKS atau 24 SKS plus SPP berarti sekitar 3 juta 200-an di semester 2 3 4 500. Kalau di awal tadi kapasitas 950 kapasitas 125 itu bisa dibayar dengan kali langsung dana. Untuk SPP sama SKS-nya ada yang bisa. Bisa. Jadi satu semester itu harus selesai. Misalnya saya kan dua nih, jadi TS sama UAS. Jadi Mbak tinggal bayarkan misalnya di TS, sisanya bisa selesai. Jadi sebenarnya kalau ini sangat fleksibel, apalagi situasi pandemi ya. Jadi kami pernah di Bangka juga mengerti kondisi persoalan di masyarakat, kami juga tidak menggunakan, kami juga melakukan kompensasi. Misalnya kalau memang tidak bisa membayar, kemudian tinggal buat surat pernyataan saja. Tapi misalnya kesanggupannya berapa? Misalnya UAS. Jadi fleksibilitasnya tinggi dalam kami. Ya, sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Ya, tapi untuk ini Pak yang menunggu, misalkan tadi ada yang kurang menunjukkan dalam bidang ekonomi, misalkan ternyata uang bantuan beasiswanya itu belum keluar Pak. Nah, gitu. Ada misalkan Bapak lewat dari kita itu, ada keringanan nggak Pak? Kalau itu saya pastikan, Pak. Jadi kita sudah mensiasati itu sebenarnya ya. Jadi insya Allah tidak akan ada ceritanya mahasiswa beasiswa sakit lah. Ya, jadi kita sudah siasati. Kita juga ketika berikan beasiswa kan tidak membuka siswanya ya. Jadi ini sudah kita desain sedemikian rupa, sudah ada MOU juga dengan para penerima beasiswa, dengan penyelenggara beasiswa itu tidak ada tanggung. Jadi ada komitmen bahwa tidak akan ada penelantaran mahasiswanya selama seperti itu jelas. Jadi nggak ada ceritanya misalnya mahasiswa ada yang telah bayar kuliah karena uang beasiswanya itu cuma begini. Ini persoalannya ketika uang ini bukan beasiswa, uang itu bisa kemana-mana. Nah, ada komitmen juga sebenarnya. Jadi surat pernyataan lah mahasiswa penerima beasiswa. Kemudian dia tetap waktu. Terus kemudian biasanya operator beasiswa kami beritahuan bahwa beasiswa sudah keluar. Jadi operator kami bisa koordinasi dengan anak-anak didiknya dengan penerima beasiswa untuk segera bayarkan. Jadi nggak ada istilah kemudian misalnya maaf ya beli motor lagi. Jadi kita tetap kontrol sekali lagi kuliah di kami itu fleksibilitasnya. Toleransinya dalam artian administrasi pembayaran sangat tinggi. Kami juga mengerti kondisi ekonomi. Yang ketiga, kami untuk mahasiswa beasiswa kami punya grup di WA untuk mengontrol. Jadi bukan hanya persoalan kuliahnya, bukan persoalan pembayarannya Pak, tapi juga kami kontrol prestasinya, kami buat kontrol SKS-nya, kami sedang kita kontrol tinggi. Siapapun yang kemudian menerima beasiswa ini, kami harus siap buat mereka untuk siap dipakai di dunia kerja. Jadi ada komitmen seperti itu. Jadi kami nggak seleksi, kami nggak rekrut. Mohon maaf sekali lagi tidak hanya berdasarkan tidak ada kemampuan. Jadi kami mempertimbangkan khusus untuk kemudian meloloskan sekali kami beasiswa. Sekali lagi ada tanggung jawab moral perguruan tinggi Bangka untuk STIH untuk kemudian membuat jadi anak-anak penerima beasiswa ini. Jadi insya Allah yang saya lihat sudah ada di lewat sekolah kita di proses saudara yang lulus pegawai negeri, jadi memang kita kontrol dan ini jadi kontrol kita. Pengontrolan itu kan apakah ada syaratan IPK khusus? Iya, pasti Pak. Jadi misalnya saya ada mahasiswa beasiswa dalam laporan saya, Pak izin saya beasiswa. Saya sadar di sadar di beasiswa tidak saya mungkin akan bisa ya seperti dia lewat pasnya lewat syarat soalnya lewat dia termotivasi. Ini nanti kami kalau ini kamu dulu dia 3,5.
dari kalau lewat ke belakang semester kan beasiswanya otomatis terputus ya. Jadi dibuka. Ya. Bisa. Jadi DPA sebenarnya juga punya self control yang punya juga harus ya. Ini karena bagaimana di magang itu di mana? Jadi seperti ini Mbak. Ini kan bahwa mereka secara karena kami tahu sebenarnya kebutuhan apa namanya kemudian setahu dia ada di semester 6. Setelah jadi semester 5 penjurusan mereka persiapan untuk KKN semester 4 Jadi kalau tahun ini saya mungkin belum update ya berapa jumlah pastinya demikian mungkin dulu orang bukan tidak mungkin anak-anak muda juga jauh lebih banyak. Karena ini tidak kompetensi sebenarnya. Nah, ya universitas bulan ini termasuk saya di Bali. Oke, provinsi punya jumlah siswa berapa sebentar kita harus. Jadi kan caranya dia berapa? Nah, setelah itu baru berapa sih? Dengan 100 bulan itu ada 13 PTS misalnya. Harus dari yang mungkin kosong desa SMA-nya bisa makan yang sinyal gitu. Jadi harus ada upaya juga sebagai pemerintah dan kita mungkin jadi salah satu strategi kita untuk promosi gitu. Jadi kita harus men-tracking peserta didik kita yang SMA yang fresh graduate yang kemudian daftar kampus termasuk di seperti karena tadi kata Bapak untuk setiap tahun itu stabil ya. Mungkin ada Kak yang sering khusus nih Pak, mungkin karena animonya mungkin agak tinggi ya di SDH atau di Bali. Mungkin ada yang belum beruntung untuk diterima di SDH atau di Bali. Jadi sebenarnya trik khususnya coba dijelaskan sedikit. Jadi kalau pasca saja mungkin ada wawancaranya, kemudian pasca saja kan sangat kalau di EDS di itu ada triknya mengetes potensi akademik. Jadi karena ini hukum, jadi
kuat-kuatkan aja pendidikan kewarganegaraan. PKN kalau di saya PKN atau apa seperti CPNS seperti TWK tes wawasan. Soalnya arahnya ke sana. Jumlah soalnya 100 soal. Itu mungkin ya bisa jauh sekitar 50 saya pastikan. Berarti untuk yang untuk anak pada PKN itu justru animo terakhir itu banyaknya dari yang bukan sosial, tetapi yang IPA ini bahkan kita dari Pak mereka sangat mati ya. Dari kawan-kawan yang bulan itu luar biasa animonya dan saya jadi juga untuk sekarang penerima dari maksudnya sebenarnya banyak dari IPA BS. Jadi ya kan sekarang kebutuhan. Jadi bayangkan di perusahaan besar sekalipun misalnya kelas Microsoft, Facebook lah di Indonesia itu juga kan ada sukunya. Jadi corporate beda lah, corporate beda sudah jadi ada. Kalau dulu kan biasanya cuma satu, kalau lagi pacaran jadi notaris. Hampir semua lini kehidupan itu ya sosial orang yang Malaysia sarjana mungkin kalau desain ini sudah ada, saya sudah lihat sekitar tahun 2005 desain sudah ada program efisiensi itu sudah ada, tapi karena proses pandemi mengusahakan juga pompa usaha dan juga lumayan sulit karena kawasan media sudah banyak, apalagi kan untuk luar daerah itu. Jadi kami mungkin lebih karena dalam situasi seperti ini karena kondisi mungkin akan sedikit berhati-hati ketika melakukan konsekuensi atas kemauan mereka tadi. Tapi saya tidak kalau program kerjasamanya dengan universitas luar sudah ada kerjasama dengan saya di antara ini dari Turki sudah ada kerjasama di IKEA Indonesia sudah ada kerjasama dengan Indonesia banyak pembimbing yang lain. Kalau saya sebagai satu saya nggak tahu yang saya eksekusi kemarin di IKEA Belanda. Tinggal menunggu dari kita doakan saja semoga kita selesai. Untuk siswa-siswi yang misalkan pengen banget kuliah di luar, tapi ternyata orang tuanya nggak ngizinin karena nggak bisa melepaskan kesayangannya untuk bisa kuliah di luar. Jadi bisa jadi nilai tambah juga untuk bisa kuliah di STIA mungkin nanti bisa mendaftarkan diri atau bagaimana Pak? Oke, tetap kalau seperti itu Pak, karena kan bicaranya nanti yang punya potensi program master sarjana biasanya mereka satu kelas misalnya kalau sebelum pandemi saya studinya sekitar mereka kemarin ini jadi ada untuk akselerasi juga untuk mendapatkan pengetahuan direct ya dari pakarnya langsung dari positif itu kalau proses seleksi tetap ada, mungkin ada beberapa mahasiswa di program sarjana yang juga dilibatkan untuk dilakukan. Kalau di luar ya, kalau kita banyak ada yang namanya IELTS, International Science Program, yang juga ada juga masuk ke Amerika, yang ILSP. Itu salah satu program yang kemudian ditawarkan eksternal untuk melakukan proses seleksi dan berhasil. Jadi di luar internal juga ada kegiatan eksternal. Ada juga kalau di belakang program kedokteran PKN juga banyak mahasiswa dari sana. Ada lagi program yang terakhir kemarin saya lupa namanya tapi ISEC kalau nggak salah ISEC. Nah itu juga ada program kawan mahasiswa luar yang kita di sedang maksudnya juga ada barat. Jadi ada kegiatan Berarti intinya kalau mau ikut ini salah satunya poin utama itu adalah bahasa. Yes. Ya, bahasa Inggris harus menguasai karena itu poin utama yang
dikuasai oleh siswa-siswa yang ingin mengikuti perkembangan belajar. Harusnya hard skill dengan soft skill. Kalau hardnya itu soft skill mungkin ini kembali lagi ke untuk siswa yang ada keterbatasan fisik, apakah ada opsi tersendiri di pasti. Jadi disabilitas tentu kita berharap dan juga beri kesempatan untuk disabilitas ya. Mohon maaf mungkin kalau yang bahasa isyarat kita belum punya ya, sama yang tidak bisa melihat, kita tidak mengerti. Tapi untuk Indonesia yang menggunakan kursi roda kita berharap ini bisa tempatnya juga ada kebutuhan kita mulai. Jadi untuk memperlakukan bisa bersama seperti misalkan mereka jadi tidak ada perbedaan. Ya sekali lagi kami tidak ada perbedaan. Yang kami lihat kalau disabilitasnya hebat, yang mau bukan hebat, vokal yang seperti itu. Buat baik, baik. Ini saya katakan first the best. Yang pertama dan entertainment. Kenapa? Ini claim. Ya, jadi akreditasi sendiri. Artinya sebelum kembali harus terakreditasi sendiri dari ahli. Kita punya jaringan alumni satuan. Kenapa kita terbaik? Karena kita punya jaringan alumni luas. Iya. Yang mohon maaf artinya kalau sudah punya jaringan alumni luas, jadi kalau kerja ada apa? Standar kompetensinya memenuhi. Misalnya ada hampir seluruh jabatan mohon maaf ya, itu biasanya ada di Indonesia. Ada secara kompetensi memang besar. Ada juga kelompok-kelompok belajar tertentu yang ada misalnya mau ikut saya kelompok belajar itu adalah untuk misalnya kerja sama PNS. Saya kemarin ada kelompok kecil oleh kerja sama dan yang papan jadi di anniversary yang pertama berdiri tahun 1984 bagian dari itu siapa kemudian karena tadi proses perubahan dan mulai muncul lagi we are the best kita punya akreditasi B, kita punya jaringan yang luas, kita punya fasilitas yang sangat memadai untuk mahasiswa dan kita disusun pakai basis apa namanya ini kebutuhan juga seandainya mereka butuh apa seperti itu. Mungkin juga jadi salah satu keunggulan yang mereka mungkin ada keunggulan lain Pak dari BPK yang belum tersampaikan dari sebelumnya. Kalau bicara fasilitas tadi kita punya wifi bukan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Kita punya laboratorium komputer, kita punya laboratorium buku, kita punya perusahaan, kita punya kafe yang ada seperti itu. Lokasinya ada di pusat kota. Terus oke kita mahasiswa dan kita punya ekstra tadi, kita punya radio, kita punya kegiatan ekspor sapu segala macam dan semua. Nah, tergantung kalau mahasiswa yang dengan skill dan mereka akan berubah di fasilitas. Jadi keunggulan ini saya pikir sangat tepat dan sampaikan saya tidak menunjukkan ini kondisi dari data seperti itu. Sekali lagi program digital adalah solusi terbaik untuk kemudian mempersiapkan generasi kita untuk siap di dunia kerja. Khusus kalau memang tertarik, ya harisnya jelas. Ya kalau harisnya bukan haris sebenarnya, riwayat orang itu sebenarnya dipakai kalau kalian itu tidak profesi atau pengacara. Saya lupa sebutnya. Jadi salah satunya di situ. Sekali lagi perguruan tinggi Bangka tidak desain sebagai perguruan tinggi yang hanya berjuruskan pada satu pekerjaan saja, tetapi sudah mengintegrasi. Bisa jadi apa saja kecuali di luar. Jangan mungkin. Bisa. Tapi prosesnya tidak lagi. Intinya jangan sampai. Kalau mungkin pasti tinggal. Ya ini mungkin tadi Pak. Mengapa harus STIH bertiba? Oke, mengapa harus STIH bertiba? Oke, saya balikan. Sekolah. Ayo bisa jawab lagi ya dari Iwan.
Kenapa harus sekolah dan kenapa harus Saya jawab pertama di 2004 bahwa kita setiap warga negara itu berhak dan akses pendidikan itu diselenggarakan diberikan oleh negara Indonesia. Itu cara. Kenapa harus sekolah? Ya, jadi kewajiban kita harus diberikan dasar pendidikan. Kenapa tiba-tiba satu? Anda tidak perlu orang tua, kemudian tidak perlu adik-adik belajar, tidak berpikir harus kuliah di luar Bangka ikut tren. Waktu di mana di Bandung di Jakarta hanya ikut tren, tapi mohon maaf sekali lagi kompetensi itu yang bertukar lebih sendiri. Tidak mungkin kalau dia perusahaan sekarang jauh lebih kuat di sektor kerja. Kenapa tiba sekali lagi perguruan tinggi Bangka adalah kampus pertama lebih baik. Sebab itu kita punya dosen yang hebat, dosen yang punya potensi yang pas. Kalau dia bicara tentang bisnis, jadi enggak kerjanya, dia akan ceritakan soal-soal, dia akan membuka solusi sehingga masih tahu. Bayangkan kalau belajar dengan artis yang keluarnya masih ahli-ahli. Harapannya seperti itu. Kita punya pengacara yang kemudian mohon maaf dia kerja kita punya Pak Ibu Indonesia, kita punya orang-orang yang punya potensi luar biasa yang punya nama di kepolisian itu juga punya dosen KTN itu juga orang-orang yang punya pengalaman di pemerintahan juga itu banyak. Sekali lagi bayangkan kompetensi yang kami tawarkan kita berikan. Ya, kenapa berlibat? Karena kompetensi yang kami tawarkan bukan kompetensi mereka. Kami punya kompetensi yang kami punya, insya Allah akan diperlukan untuk menyelesaikan prosedur berikutnya, jadikan tingginya, dan insya Allah yang keluar adalah orang-orang yang siap untuk kemudian bersaing. Baik, Bapak, terima kasih kalian tadi informasi yang Bapak sampaikan. Mungkin ini pengetahuan lagi ya, karena ini langsung disampaikan oleh ahlinya dari STIH Matiba itu sendiri. Jadi informasi maksudnya ahli dari kampus STIH Matiba itu tadi Bapak. Jadi maksudnya informasi yang didapatkan itu bukan hanya kata informasi, kan kebanyakan kalau ini katanya tuh Matiba apa, katanya Matiba ini itu begitu. Ya. Saya lagi mungkin ini penegasan sebagai proses yang saya orang tua yang masih mencari solusi atau mencari sekolah anaknya dan menawarkan program sekolah program di saja kalau tidak bisnis KTN tidak ada bisnis bapak dapat bidang data dan data kalau program kita ini bisa diproses kami membuka jam hari kerja Senin sampai Sabtu, kami plus satu hari ya. Normal itu ya. Kalau kami Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 11 dan istirahat jam 1 sampai jam 9. Jadi kami menunggu, kami siap membuka siapapun yang ingin melanjutkan studi lanjutan di kami siap berkolaborasi, kami siap bersinergi dengan siapapun itu. Sekali lagi kami membuat kesempatan kamu disabilitas. Kalau disabilitas kemudian jauh bersama kami, jadi tetap dengan semua hidup yang dikasih bisa bersaing. Mungkin itu tadi kan kata bisa datang langsung ke kalau ada yang hadir bisa sampaikan informasi website atau kontak. Oke, saya kembali. Pendaftaran bisa pendaftaran secara beribadah atau bisa menghubungi yang beasiswa ya, saya disebutkan yang beasiswa bisa calon penerima beasiswa bisa menghubungi ibu yang Meliana di 0811 717 5650 sekali lagi 0811 717 5650 ibu yang Meliana atau bisa datang kampus kami di sekolah tinggi perguruan tinggi Bangka. Alamatnya di Jalan Jaksa nomor 9. Kampusnya warna hijau. Karena itu sebelahnya ekonomi. Oh, harus dibedakan ya. Kampusnya warna hijau ada di depan, posisi depan.
Tadi kan ada informasi Oke, kalau dia lain bisa di aja TV di 0852 08-nya 3 kali 787. Saya ulangi lagi 0852 08-nya 3 kali 7459 Zulkifli di bagian data kita. Silakan nanti yang mau nanya informasi lebih tentang perguruan tinggi Bangka dan atau silakan di sana. Kalaupun yang mau beasiswa tadi silakan menghubungi yang Liliana memberikan kesempatan ke siapapun yang mau kami. Selanjutnya. Kali ini saya semuanya berterima kasih karena Bapak sudah mengupas secara tuntas tentang STH pertama bagaimana mungkin ada informasi lain ada yang ketinggalan mungkin Bapak perlu disampaikan ini. Oke, untuk syarat pendaftaran saya sampaikan. Jadi untuk yang reguler kita sama. Jadi menyerahkan syarat pertama harus lulus SMA. Lulus SMA, lulus SMA, SMK, MA atau sederajat. Dia menyerahkan buku ijazah atau SK, SMU, SMK atau surat keterangan lulus sebanyak 3 lembar. Terus pas foto 3x4 bebas 3 lembar. Terus fotokopi KTP, akte kelahiran sebanyak 3 lembar. Kalau yang beasiswa kita ditambahkan 2 komponen, surat dari kampus dengan surat keterangan penghasilan. Itu bisa buka di kantor desa atau desa setempat. Jadi nanti datang dulu ke sana, kalau mau beasiswa tadi sampaikan dulu syaratnya seperti ini, nanti dikumpulkan, diakumulasikan, ada tim yang verifikasi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya rasa mungkin sudah cukup jelas sekali ya informasi dari STH ini. Mungkin tanpa memperlama waktu lagi, kita bisa akhiri sampai di sini ya. Tadi sudah disampaikan sudah lengkap sekali informasinya. Nah, terima kasih juga Bapak atas waktunya sudah bisa hadir dalam program hari ini. Untuk informasi yang disampaikan, saya yakin para siswa mungkin UPK sudah banyak mendapatkan pemahaman baru tentang itu. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf Pak. Mungkin ada menyinggung kata tertentu, saya mohon maaf. Saya sendiri sudah tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.